ya. Kemudian dari Ether 2 dialirkan lagi ke LAN access point CP300 yang terakhir, ya. Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Baik, di video kali ini Bang Sandi akan menunjukkan simulasi, sebuah simulasi kecil-kecilan. Kebetulan di toko lagi setting-setting orderan salah satu rekan kita, ya. Sebenarnya ada dua, ya, satu di Kalimantan Selatan, yang satu di Kalimantan Barat. Nah, yang di Kalimantan Barat ini untuk orderannya agak sedikit berbeda ketimbang dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena ada 3 buah AP di sini yang harus Bang Sandi setting, ya. Cuman bukan semuanya memancarkan menjadi access point. Ada yang di mode AP, ada yang di mode client, dan juga lagi ada di mode AP. Untuk mikrotiknya juga di sini Bang Sandi menggunakan mikrotik RB951 sesuai dengan permintaan Mas Marcelus Sepuy di sini. Nah, jadi teman-teman, ceritanya dia pengen akses internetnya itu berada di, anggap saja ini rumah A, ya, di rumah A. Untuk akses internet di sini menggunakan router air modem GSM, ya, GSM 4G. Terus dilemparkanlah melalui access point ke jarak 150 meter. Nah, di jarak 150 meter ini anggap saja rumah B. Rumah B ini menangkap dengan mode client. Setelah itu disambungkan kembali melalui LAN menuju ke Ether 1 di mikrotik, ya, RB951. Kemudian di Ether 2-nya dilemparkan kembali ke access point untuk voucheran. Jadi voucherannya nanti itu di rumah B, seperti itu. Di rumah A, tetap di rumah ini orang-orang bisa main internetan langsung ke router and modemnya, ya. Jadi untuk bandwidthnya Bang Sandi juga tidak paham di sana itu apakah bandwidthnya bisa cepet banget atau menggunakan provider apa. Yang pasti Bang Sandi hanya memberikan settingan yang sudah diminta, ya. Sebelum-sebelumnya kita juga saling konsultasi dulu, kan, saling komunikasi. Gimana Bang, saya maunya seperti ini. Kemudian Bang Sandi gambarkan di kertas, ya, di satu kertas kosong kemarin tengah malam jam 11. Itu Bang Sandi gambarin seperti ini, ya, untuk topologi yang dimaksud, ya, atau skema jaringan yang dimaksud. Oh iya bener Bang, seperti itu. Nah, kemudian saya rinci lah untuk harga-harganya termasuk dengan jasanya semua, dan deal, ya. Mas Marcel Sepuy setuju dengan harga yang saya kasih, dan jadilah seperti ini. Ini simulasinya. Halo guys, jadi hari ini Bang Sandi membuat sebuah simulasi, ya. Simulasi paket hotspot GSM. Yang mana ini berbeda dari permintaan-permintaan sebelumnya. Jadi paket hotspot GSM yang satu ini itu punya topologi seperti ini, ya. Kalau Bang Sandi gambarkan itu di rumah A itu sumber internet berasal dari modem GSM, ya, modem GSM, modem router. Kemudian diberi access point, ya, diberi access point untuk ditembakkan ke jarak kurang lebih 150 meter. Kemudian di 150 meter ini ada rumah B. Di rumah B itu dia ada juga alat, ya, untuk menangkap WiFi dari rumah A. Jadi Bang Sandi anggap saja di sini modenya mode client, ya. Memang yang dipakai adalah mode client. Kemudian dari mode client diturunkan ke bawah ke router mikrotik. Router mikrotik ini kita pakai RB951 karena kata yang pesan, kata yang order, dia pengennya kliennya bisa lebih banyak dari RB941 gitu, ya. Terus dari mikrotik itu lagi akan diberi access point lagi, ya, dari mikrotik dikasih ke access point lagi untuk voucheran. Jadi orang-orang itu nanti bisa main voucheran di rumah B. Kalau di rumah A itu khusus untuk pemakaian keluarga aja, gitu, ya. Mungkin bisa dikatakan seperti ini. Di rumah A ini mungkin posisinya di situ rada-rada sepi, ya, rada-rada sepi, nggak banyak orang gitu. Terus di rumah B di situ mungkin banyak pemukiman warga. Bisa jadi seperti itu sih kalau Bang Sandi menganalisanya. Oke, langsung saja kita ke simulasinya, ya. Bang Sandi bawa HP dulu, ya. Jadi di sini, nah ini, ya. Ini guys, ya. Bentar. Bang Sandi nonaktifkan dulu fast trackingnya. Oke, bentar. Aduh, fast tracking bisa. Ya. Jadi guys, di sini ini saya taruh di atas kulkas, ya. Router and modem yang belum dipasangkan antena, ini belum dipasangkan antena, ya. Jadi router and modem ini itu diberi access point
kita menggunakan CP300. Ini access point-nya. Nah, ini masih belum saya setting sesuai dengan sepenuhnya ya, sepenuhnya sesuai dengan yang diminta sama si klien. Di sini klien Bang Sandi itu namanya adalah Bang Marcelus Sepuy, Sekadau Kalbar ya, Kalimantan Barat, Bang Marcelus Sepuy. Dan ini akses poinnya tadi Bang Sandi kasih nama rumah A ya, kalau nggak salah itu rumah A. Iya benar, rumah A. Bentar, Bang Sandi pakai kamera belakang aja ya. Yoi. Nah, jadi teman-teman, internet itu didapatkan dari router and modem Huawei B311 ini ya. Kemudian dialirkan ke access point Totalink CP300 dengan mode AP. Nah, jadi ini nama Wi-Fi-nya ya. Nama Wi-Fi-nya di sini Bang Sandi kasih tadi, bentar. Susah banget nih fokus. Ya ini ya. Nah, ini rumah A. Nah, ini nih rumah A. Dan ini Bang Sandi kasih password ya, kasih password. Mungkin nanti bakal di hidden juga ini wirelessnya ya, supaya tidak ada gangguan-gangguan. Jadi biar nggak kelihatan ada wifi-nya gitu ya, karena ini hanya untuk PTP menuju ke 150 meter. Kalau misalkan kita koneksikan rumah A ini ya, koneksikan rumah A ini, maka kita juga akan mendapatkan internet ya, karena internetnya langsung dari router and modem ini. Nah, ini sekarang saya sudah connect di rumah A. Ron, pinjam HP-mu bentar, Ron. Kita pakai handphone Basroni ya. Pakai handphone Basroni dulu. Jadi handphone Samsung itu bermasalah pada WiFi setelah pembaharuan. Saya juga bingung kenapa bisa seperti itu. Ya. Nah, oke. Saya akan koneksikan ke rumah A ini ya, rumah A. Ntar saya masukkan passwordnya dulu. Handphonenya kebesaran. Nah, tersambung ya di rumah A. Sekarang, wow. Chrome-nya ada nggak sih Chrome? Masuk pencarian aja. Nah, kita buka Chrome ya. Dan di sini saya mau cek speed test ya. Nah, kita cek speed test ya. Dengan menggunakan handphone Mas Roni. Kita uji kecepatannya. Berapa dapatnya? Wow, lumayan ya. 3 ya, jaringan 3 di lokalan saya. Dapat sekitar ya 5 sampai 7 MB-an lah. Tergantung juga sih, tergantung. Nih, saya dekatkan banget nih sama HP-nya nih. Ini HP-nya dekat banget. Jadi sinyalnya pasti full ya. Oke. Untuk masalah kecepatan jaringan, ini bisa tergantung dengan antena ya. Juga bisa ditentukan oleh providernya. Nah, kalau Tri di tempat saya ya memang seperti ini, jaringannya nggak begitu stabil. Kalau kita pakai Telkomsel mungkin lebih cepat dari Tri ini ya. Sekarang dari akses point utama ya, dari akses point utama di rumah A ini dipancarkan sejauh 150 meter. Saya anggap 150 meter itu di situ ya, karena ini simulasi. Nah, ini adalah mode klien dari CP300. Mode klien dari CP300 ini sudah menangkap akses point utama di rumah A. Ini sudah nangkep. Ya, ini sudah nangkep. Sorry guys, tadi sempat ke pending karena jan juhur ya. Ya, lanjut ya. Jadi ini adalah klien dari simulasinya ya. Mas Sandi anggap ini di 150 meter. Mas Sandi yakin aja kalau CP300 sesama CP300 di jarak segitu mah ya masih mampu ya. Yang penting halangan tidak begitu berarti. 150 meter menangkap akses point yang di sana, yang di rumah A ya. Jadi dari mode klien ini kita alirkan melalui LAN menuju ke router mikrotik, router board ya. Kita ke sana dulu ya. Nah, jadi
Di sini ada Mikrotik RB951 yang sudah dialiri LAN ya dari klien rumah B ini. Dari klien rumah B ini jadi dapat internet ya. Router RB951 ini. Ini belum bangsa di setting ya. Belum bangsa di setting login pack segala macam, tapi sudah bisa internetan. Ini juga memancarkan WiFi. Jadi dia memancarkan WiFi juga. Masa diganti HP ke HP Sony. Nah ini ya. Nah ini WiFi-nya Mikrotik 1DD48F, belum bangsa diganti namanya hotspotnya ya. Kalau misalkan kita konekkan ke Mikrotik, ini juga akan mendapatkan internet ya, akan mendapatkan internet karena sudah melalui LAN tadi di ini ya, klien rumah B ini disambungkan ke Ether 1 RB951. Nah, sekarang statusnya sudah terhubung. Ini sudah terhubung ya statusnya ya. Hubung. Kita uji juga kecepatannya. Kira-kira dapat berapa di sini? Ini langsung ke Mikrotiknya ya. Langsung ke Mikrotiknya. Kalian bisa lihat ini akses point. Ini ada akses point lagi nih yang sudah saya alirkan dari Mikrotik untuk voucheran. Jadi ceritanya ini untuk voucheran nanti ya. Akses point CP300 juga. Jadi ada 3 CP300 total semuanya. 1, 2, dan di sana ada 3. Ya. Oke. Ini adalah speed test langsung dari Mikrotik ya. Kurang lebih aja dengan yang pertama tadi. Di uploadnya juga dapat sekitar 8,2 Mbps. Sekarang kita akan koneksikan handphone kita ini menuju ke akses point terakhir. Akses point yang akan dipancarkan untuk orang-orang bermain voucheran nantinya ya. Ini ya. Nama wifi-nya di sini adalah Tila Hotspot. Sudah bangsa di setting sesuai permintaan ya sama Mas Marcelo Sepuy. Jadi Tila Hotspot. Saya akan koneksikan, kalian bisa lihat sendiri. Lampunya langsung bar sinyal langsung full karena dia terkoneksi ke handphone saya. Dan untuk WLAN-nya, LED WLAN-nya ya itu berkedip-kedip. Sekarang juga kita akan speed test, kita akan uji lagi. Handphone saya ini sudah terhubung ke sini. Kalian bisa lihat kedipannya ya. Kedipan WLAN dan LAN-nya. Kecepatan juga sama, malah lebih tinggi ini. Karena GSM nggak begitu stabil ya. Apalagi saya menggunakan jaringan Tri. Uploadnya oke, dapat di sekitar masih di 8, sekian Mbps ya. Bahkan tembus sampai 9 Mbps. Lebih tinggi dari yang sebelumnya ya. Jadi bisa dikatakan untuk simulasi topologi yang sudah kita kerjakan hari ini itu berhasil ya. Akses internet utama yaitu dari router and modem Huawei B311. Kemudian dipancarkan melalui akses point CP300 di rumah A. Ditangkap sama rumah B ya, rumah B menggunakan mode klien, kemudian dialirkan melalui LAN ke RB951 Mikrotik ya. Kemudian dari Ether 2 dialirkan lagi ke LAN akses point CP300 yang terakhir ya. Yaitu CP300 yang terakhir, Tila Hotspot tadi. Nah guys, kenapa kita menggunakan RB951? Ini juga atas permintaan dari Mas Marcelo Sepuy. Karena lumayan bisa nampung banyak user, itu loh ya. Dan RB951 juga yang pastinya lebih stabil ketimbang RB941 ya. Jadi simulasi ini sudah berhasil. Ini sudah saya setting, ini sudah saya setting. Yang sana juga sudah saya setting ya. Tinggal saya ganti aja yang sana nama WiFi-nya, si router ini apa, atau mungkin itu bukan rumah A lagi, sesuai dengan nama yang diinginkan sama Mang Marcelo Sepuy ya. Terus apa lagi ya? Nyeting ini ya, RB951 ini belum disetting. Jadi belum disetting untuk login hotspotnya, bikin vouchernya dan lain sebagainya ya. Sesuai dengan permintaan dari Mas Marcelo Sepuy gitu ya. Oke. Jadi kita kesini teman-teman. Setelah simulasi berhasil, kita lihat. Ini box-boxnya berantakan. Di sana juga kabelan yang panjang banget itu semuanya totalnya kurang lebih 60 meteran itu, 60 meteran. Belum bangsa di crimping juga. Di sana juga masih ada yang baru. Ini pesanan dari Kalimantan Selatan ya. Saya lupa ingat nama yang order, nanti saya buka lagi di WhatsApp. Ini dari untuk Kalimantan Selatan.
Mikrotik RB 941 aja, bukan RB 951 tapi 941 ya. Juga pakai satu buah access point ya. Sip ya. Antenanya juga sudah Bang Sandi siapkan gitu loh ya. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Itu tadi adalah sedikit simulasi atau mungkin contoh yang bisa Bang Sandi kasih lihat ke teman-teman semuanya. Sebenarnya mudah banget. Dan kita kalau hobi di jaringan, Bang Sandi yakin mempelajari itu hanya sebentar ya. Dengan tanpa takut mencoba. Kalau takut mencoba maka nggak akan bisa. Oke, sekian dulu video Bang Sandi kali ini. Terima kasih sudah nonton. Bang Sandi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.